Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Kebersamaan. Serena kaget ketika melihat Tristan yang berada di bandara juga. Padahal pria itu tidak ada membicarakan kepulangan ketika mereka berada di kamar. "Kau satu penerbangan dengan kami?" tanya Serena. Ia memang pulang bersama Colin dan beberapa tamu dekat lainnya. Tristan memperlihatkan tiket pesawatnya. "Iya, dalam detik terakhir aku bisa mendapatkannya." "Lalu di mana kekasihmu itu?" "Dia memakai penerbangan selanjutnya." Tristan tidak ingin melewatkan begitu saja kesempatan untuk bersama Serena. Ketika ia berkunjung ke kamar wanita itu dan mendapati Serena akan kembali ke London, ia lekas memesan tiket pesawat. Tentunya tanpa kabar langsung kepada Stacy. Tristan coba mengirimkannya pesan serta mentransfer sejumlah uang kepada wanita itu. Terserah Stacy mau pulang atau menetap di Italia, ia tidak peduli sama sekali. "Bisakah kita duduk bersama nanti?" tanya Tristan. "Kau harus bertanya pada teman dudukku untuk hal itu." Keberangkatan menuju London diumumkan. Serena serta yang lain segera menuju pesawat mereka. Nasib tidak beruntung dialami Tristan karena ia tidak bisa duduk bersama Serena. Sang pujaan duduk dengan seorang pria paruh baya, sedangkan dia duduk dengan wanita gemuk. Sialnya pria yang bersama Serena tidak ingin pindah meski Tristan telah membujuknya. "Menurutku, tubuh yang terlalu gendut tidak terlalu bagus," komentar Tristan pada teman duduk di sampingnya. "Kau pikir dirimu adalah sosok yang sempurna? Kau itu pria yang paling jelek. Berani sekali kau mengomentari tubuh seksi ini," sahut wanita itu. Tristan tercengang, tetapi itu salahnya sendiri, yang tidak bisa menjaga mulut. Ia salah bicara. Maksudnya tidak baik untuk kesehatan, bukan karena penampilan. 2 jam yang tersiksa bagi Serena terlewati setelah pesawat mendarat dengan selamat di kota London. Ia bergegas turun melewati pria tukang tidur dengan dengkuran yang mengganggu telinga. "Kau langsung pulang?" tanya Serena pada sahabatnya. "Iya, kau lihat di sana, Justin sudah menjemputku. Aku bisa mengantarmu dulu, sayang. Aku tidak ingin mengganggu acara temu kangen kalian." "Serena akan pulang bersamaku." Colin bersiul. "Oh, aku tidak akan mengganggu kalau begitu. Aku duluan, sayang." Colin memeluk Serena sebelum berpisah. Tristan segera merangkul pundak wanitanya. Ya, Serena adalah gadisnya mulai hari ini. Tanpa peduli wanita itu sudah memutuskan untuk bersamanya atau tidak. "Aku ingin kau menjadi tamuku malam ini." Serena menoleh padanya. "Kau mengundangku ke rumahmu. Makan malam spesial." "Aku terima." Tristan menghentikan taksi, lalu keduanya masuk ke dalam. Serena tidak akan pulang ke tempatnya lebih dulu, melainkan berkunjung ke kediaman Tristan. Dan ia tidak dapat berpikir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktu itu, Serena hanya mengantar Tristan sampai di depan gerbang rumah saja. Namun kali ini, ia bahkan bisa memasuki kediaman seorang pria yang katanya tidak ada satu orang wanita pun pernah menginjakan kakinya di sana. "Tidak mungkin," sanggah Serena. "Lalu di mana para wanita cantik itu menemuimu?" "Klub malam dan kantor." "Oh tidak, aku tidak dapat membayangkan gosip di kantormu. Apa kau juga bermain dengan sekretarismu?" "Aku tidak sebejat itu." "Bagus, setidaknya kau masih punya sisi baik dalam dirimu." "Kau istirahat saja dulu. Aku akan datang kemari pada waktu makan malam," kata Tristan lalu keluar dari kamar dengan menutup pintu. Kamar yang begitu indah dan rumah yang sepi. Hanya Tristan sendiri yang tinggal dengan ditemani beberapa pelayan dan penjaga. Serena cukup merasa istimewa kalau ia yang pertama kali diundang oleh pria itu. Serena mempersilahkan seseorang di luar sana untuk masuk ke dalam. Pelayan wanita yang datang menjemputnya untuk makan malam. Serena sudah mengenakan gaun malam dengan bagian punggung yang terbuka dan rambut yang ia sanggul ke atas. "Tuan Tristan sudah menunggu, Nona," ucap pelayan itu.
Zarena tersenyum, sepertinya dia menyiapkan makan malam yang spesial malam ini. Tentu, karena Anda adalah wanita istimewa, sahut wanita itu yang usianya tidak jauh berbeda dari Zarena. Apa dia bekerja keras sore tadi? Pelayan itu tersenyum. Silakan Nona tanya sendiri pada Tuan, ucapnya ketika sudah memenuhi tugas mengantar Zarena ke ruang makan. Tristan tersenyum, memandang sang wanita yang begitu memesonanya. Ia berjalan kemudian mendaratkan kecupan ringan di pipi Zarena. Silakan duduk, ucapnya sembari menarik kursi. Terima kasih, balas Zarena yang langsung duduk. Tristan meraih botol warna hijau, membuka tutupnya, kemudian menuangkan air berwarna putih ke gelas ramping berkaki tinggi. Untukmu sayang, ucap Tristan seraya memberi minuman itu pada Zarena. Gelas berdenting. Lalu keduanya menyesap champagne itu sedikit demi sedikit. Zarena menyodorkan kembali gelasnya, dan Tristan kembali menuang air itu. Champagne yang enak. Lauren, ucap Tristan yang menyebut merek minumannya. Pantas saja, aku sangat menyukainya. Isi perutmu dulu, setelah itu kita bisa kembali menikmatinya. Malam ini Tristan yang menjadi pelayan bagi Zarena. Ia betul-betul merasa diperhatikan oleh pria itu. Begitu dimanjakan seolah Zarena merasakan kalau ia adalah wanita yang paling dicintai. Kokimu sangat pandai memasak. Tapi aku ingin sekali mencoba masakanmu. Coklat yang tempo hari kau berikan sangat enak. Aku akan senang menunjukkan keahlianku. Aku tidak sabar untuk itu. Selesai makan malam, Tristan membawa Zarena ke ruang musik. Ada piano, pemutar musik dengan piring hitam, serta ada gitar juga di sana. Kau bisa memainkan semua alat musik ini? Sedikit, jawab Tristan yang melangkah ke kotak musik, lalu menyalakannya. Lagu klasik dari piring hitam mengalun. Tristan mengulurkan tangannya, dan Zarena menyambutnya. Keduanya berdansa bersama. Kau sangat cantik. Kau begitu berbeda setelah aku mengenalmu cukup lama. Kau menyukaiku? Tristan mengecup tulang selangka Zarena. Iya, aku menyukaimu. Pelukan itu terasa erat, membuat Zarena menengadah, memberi peluang bagi Tristan untuk menjelajahi sepanjang tulang jenjang wanita itu. Tristan menyentuh dagu, lalu mendaratkan kecupan di bibir. Kau pria yang panas, bisik Zarena seraya daun telinga Tristan. Dan kau begitu menggodaku, balas Tristan dengan mendorong Zarena ke dinding ruangan. Tristan menurunkan dari tubuh Zarena, mengecup seluruh bagian depan itu. Ia tidak dapat menahan segala hasrat yang tengah terbakar saat ini. Jangan, ucap Zarena lirih. Jika kau mengizinkan, aku akan lakukan. Aku sangat ingin, ucap Zarena tersipu malu. Kau suka? Tanya Tristan dengan wajahnya yang memerah. Zarena mengangguk. Iya, aku sangat menyukainya. Tristan mengecup bibir wanitanya. Kau suka kan? Zarena mengangguk. Iya, aku sangat suka. Bersihkan dirimu dan tidurlah sayang. Zarena mengerutkan kening. Pasalnya, ia belum Tristan sebagai seorang pria. Namun lelaki itu malah menyuruhnya untuk pergi tidur. Kau tidak menginginkanku. Belum waktunya, jawab Tristan. Lalu memungut Zarena di lantai. Biar aku membantumu memakainya. Zarena beringsut bangun, membiarkan Tristan membantu memakaikannya. Kau tidak perlu melakukan ini. Aku membukanya, maka aku akan memasangkannya. Keduanya keluar dari ruang musik. Zarena menanyakan kembali keinginan Tristan ketika sampai di depan kamar. Sayangnya, kebersamaan itu berakhir pada satu malam saja. Perry terus saja menelpon, menanyakan keberadaan putri satu-satunya dalam keluarga Calmington. Pelayan rumah telah memberitahu jika Zarena tidak pulang, dan hal itu menjadi kabar yang mengejutkan. Kau harus pulang, tanya Tristan yang tidak rela harus berpisah dari Zarena. Ibuku menelpon, aku jarang berada di luar rumah, makanya ia khawatir. Aku tidak ingin mama menelpon Valdo dan mengganggu acara bulan madunya. Kau sudah dewasa sayang. Tapi itu benar, Valdo memberi pesan agar aku tidak mendekatimu.
Kurasa ibumu sudah menelponnya dan aku yakin dia akan mendatangiku lagi. Kenapa Valdo melarang kita berdekatan? Tristan mengangkat bahu. Entahlah, coba dipikirkan. Aku sudah siap, bisa kita pergi sekarang. Tristan memeluknya lebih dulu, mendaratkan kecupan di kening. Ujung hidung sampai berhenti tepat di pipi Zarena. Kita harus saling bertemu, ucap Tristan seraya mengecup pipi Zarena. Kau bisa menghubungiku? Zarena membalas kecupan itu. Besok makan siang bersamaku. Pasti, jika kau mengundangku. Ini adalah undangannya, besok aku ingin makan siang bersamamu, kata Tristan lagi. Zarena mengiyakan. Bisa, aku pulang sekarang. Beri aku asupan lebih dulu. Tristan memiringkan kepalanya, merangkup kedua belah pipi Zarena, kemudian menyentuh bibir mereka itu. Aku selalu merasa ingin lagi, ucap Tristan dengan menyeka ujung bibir Zarena yang basah. Kau akan selalu mendapatkannya. Sekarang antara aku pulang, kalau tidak Mama akan kembali menelpon. Baiklah, ucapnya seraya mengeret koper lalu keluar dari kamar. Keduanya masuk ke dalam mobil. Tristan menyalakan mesin kemudian mengendarai kendaraan roda empatnya keluar dari halaman rumah. Dalam perjalanan, Tristan tidak melepas genggaman tangan Zarena. Ia sengaja mengendarai mobil dengan kecepatan lambat agar kebersamaan di antara mereka tidak cepat berlalu. Aku masih di dalam mobil, Tris. Kau boleh melepas tanganku, aku tidak akan melompat keluar. Aku hanya ingin menghabiskan waktu lebih lama denganmu. Apa kita akan berada di jalan seharian? Kau sengaja mengambil rute terjauh dari rumahku. Aku sengaja melakukannya. Zarena cuma bisa menggeleng Tristan yang sudah berubah. Kapan Tristan memiliki sisi posesif dalam dirinya? Atau pria itu memang mempunyainya sejak awal? Namun Zarena masih tidak berharap. Karena Tristan belum mengungkapkan perasaannya, mereka masih tidak punya status yang jelas. Sampai juga akhirnya, lain hal pada Tristan yang sedikit kecewa. Aku boleh bertamu? Valdo tidak ada di rumah. Aku hanya bertamu, setidaknya ucapkan terima kasih karena aku mengantarmu. Jangan lupa kejadian di tepi kolam renang, kau dalam pengamatan orang tua aku. Tristan menghela nafas panjang. Ia harus mengubah kebiasaan buruk jika ingin bersama Zarena. Namun Tristan tidak tahu ia menginginkan wanita itu sebagai apa di dalam hidupnya. Ia ingin Zarena di sampingnya, hanya itu saja. Keduanya keluar mobil. Tristan mengeluarkan koper dari dalam bagasi, kemudian menyerahkannya pada penjaga rumah. Kecupan perpisahan diberikan Zarena. Tristan tidak bisa berbuat apa-apa selain memandang wanitanya masuk ke pekarangan rumah. Sampai jumpa besok. Aku akan menelponmu, kata Tristan lalu masuk mobil. Zarena melambaikan tangan, dan Tristan berlalu dari sana. Kepergian pria itu meninggalkan berbagai pertanyaan dalam benaknya. Aku sungguh gila, gumam Zarena setelah mengingat kejadian tadi malam. Bersambung.